Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Kristus, bacaan-bacaan hari ini mengisahkan tentang kesetiaan Allah terhadap umatnya. Seperti nampak dalam bacaan pertama, di sana dikisahkan Allah yang membawa bangsa Israel ke tanah terjanji, tanah Kanaan. Dan Allah menginginkan agar kita sebagai manusia kembali pada Allah, seperti diungkap pula dalam bacaan yang kedua. Sedangkan dalam bacaan Injil yang cukup panjang ini, mungkin kita juga sudah hafal kisahnya, kisah tentang anak yang hilang, cerita yang begitu indah, karena ini bercerita tentang famili atau keluarga gitu ya. Dan nampaknya harus dikatakan Yesus itu juga mau menyindir orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dengan menyamakan dengan anak sulung, karena anak sulung itu memprotes adik bungsunya yang sudah berdosa berat tapi kok masih diterima pulang ke rumah, disembelih ke lembu. Dan seperti halnya kritikan orang Farisi, mengapa gurumu itu, Tuhanmu itu makan bersama orang-orang berdosa? Orang Farisi masih seperti orang-orang upahan, bukan merasakan diri sebagai anak Allah. Saudara-saudari yang terkasih, kalau merasa menjadi anak Allah, seberapapun dosanya kita, Allah masih membuka diri untuk kedatangan kita untuk bertobat, dan kita menunjukkan bahwa kita adalah anaknya Allah. Saudara-saudara yang terkasih, berbicara tentang maaf memaafkan mungkin sudah menjadi hal yang klasik atau umum. Sebagai orang Katolik, sebagai umat Katolik, kita pun diharapkan gampang, murah hati untuk memaafkan. Tetapi kadang-kadang hanya berhenti pada di mulut dan janji saja. Prakteknya juga kadang sulit. Nggih mboten? Kadang sulit, apalagi kita yang bukan pihak bersalah tapi dilukai. Dilukai, terutama luka hati itu lebih sulit untuk disembuhkan. Tetapi pada hari ini kita mendapatkan contoh teladan dari Tuhan, bagaimana Allah Bapa yang sungguh memaafkan, seorang Bapa yang memaafkan anaknya yang sudah berbuat dosa berat sekalipun, tapi masih mau menerima, asal mau pulang bertobat kembali pada Allah. Saya membandingkan tentang pemaafan ini, saya mendukung adanya pemaafan, tetapi pemaafan plus pemaafan yang positif. Ada seorang ibu yang datang di sebuah biara, ketemu dengan kepala biaranya. Ibu tersebut namanya Sri. Bu Sri ini datang untuk mengucapkan terima kasih karena ada rasa bahagia yang sungguh dia rasakan luar biasa. Kepala biara tadinya juga bingung, iki ngerti-ngerti kok matur nuwun. Kadang-kadang Bu Sri itu sebelumnya sering datang untuk berkonsultasi di biara itu, dan juga sering ikut ibadat di biara itu. Dia bercerita mengapa dia berterima kasih, bersyukur luar biasa, karena suaminya sudah bertobat, berubah 180 derajat. Dia bercerita, saya mengatakan ini, mengucapkan terima kasih karena 7 tahun yang lalu suami saya itu sangat brutal, sangat keras, dan dia gampang sekali melakukan KD
KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Saya belum pernah mengalaminya. Orang rumah tangga, KDRT, gampang sekali main bentak dan gampang sekali main pukul. Datang dari kantor lalu menuju meja makan, di situ tidak ada kopi panas, marah-marah. Belum sempat Bu Sri itu menjelaskan mengapa tidak ada kopi panas, tahu-tahu begitu, kok ora ono kopi iki piye? Wis ngerti bojone teko nyambut gawe. Urung sempat jelaske langsung dikaplok. Lho kok semetu suarane iki? Plok. Baru setelah ngaplok itu istrinya, "Pak, kopi karo gulone wis tapi ya ora minta maaf. Sesuk-sesuk ya ngono meneh. Lawuhe ora cocok langsung main tangan. Mak, blok." Luar biasa. Tapi Bu Sri ini adalah ibu yang sabar. Karena dia pernah mendengarkan nasihat dari bukan saya, biarawan di situ, yaitu pemaafan positif. Apa yang dipraktekkan ketika mendapatkan kekerasan si Bu Sri itu oleh suaminya, entah dibentak, dia memaafkan, tidak mempersoalkan. Ketika mendapatkan tamparan plak-plok mau, dia tidak membalas dengan misuh-misuh atau ngonekkan gitu ya, mengkata-katai gitu ya, mencaci maki, tetapi dia memaafkan, biarlah itu berlalu. Tetapi suatu saat, meskipun jarang-jarang, ketika suaminya memberikan kebaikan meskipun kecil saja, sepele saja, wah, Bu Sri itu memuji suaminya. Suatu saat pulang dari kantor membawakan oleh-oleh tahu susur anget. Langsung Bu Sri itu dengan senang menyambut suaminya, lalu kemudian memeluk suaminya dan mencium pipi kiri dan pipi kanannya. Wah, mau plok dipraktekke saya. Tapi cukup sendiri saja ya, nggak perlu dipraktekkan ada lawan jenis di sini ya. Begitu terus, ada kebaikan sedikit dipuji, ada kebaikan yang banyak lebih dipuji lagi. Tetapi ketika suaminya melakukan kekerasan, entah bentakan, entah main tangan, dia memaafkan, biarlah itu berlalu. Dan dia juga tidak lupa mendoakan suaminya. Dan kekerasannya itu sekaligus usahanya untuk memberikan pemaafan dan memuji suaminya ketika baik dilakukan selama 7 tahun. Akhirnya setelah 7 tahun suaminya berubah menjadi baik, berubah 180 derajat. Itulah pemaafan yang positif. Tidak sekedar ucapan, tetapi lewat tindakan cinta maka bisa mengubah seseorang. Saudara-saudari yang terkasih, oleh karena itu dari bacaan hari ini kita mendapatkan inspirasi. Ketika anak bungsu itu pulang, kembali kepada bapaknya, bertobat, ada sesuatu yang positif muncul pada dirinya. Ayahnya langsung memeluknya, bahkan dipestakan. Kita pun diharapkan mempunyai keinginan memaafkan, dan pemaafan itu harus pemaafan yang positif. Memuji kebaikan, entah pasangan hidupnya, entah temannya, entah sahabatnya,
entah anaknya, entah siapapun, niscaya cinta kasih itu akan tumbuh di tengah-tengah kita. Marilah kita hening sejenak untuk meresapkan warta sabda sore hari. Bacaan dari kitab Yosua. Sekali peristiwa, setelah Yosua selesai menyunatkan seluruh bangsa, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Pada hari ini telah kuhapuskan celah Mesir daripadamu." Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum pada hari itu juga. Pada keesokan harinya, setelah mereka makan hasil negeri itu, mana tidak turun lagi. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi. Tetapi dalam tahun itu, mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Demikianlah sabda Tuhan. Kecaplah betapa sedapnya Tuhan. Kecaplah betapa sedapnya Tuhan. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Kecaplah betapa sedapnya Tuhan. Kecaplah betapa sedapnya Tuhan. Muliakanlah Tuhan bersama dengan dahaku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan nama-Nya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab daku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Kecaplah betapa sedapnya Tuhan. Kecaplah betapa sedapnya Tuhan. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengarkannya. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Kecaplah Betapa sedapnya Tuhan. Kecaplah betapa sedapnya Tuhan. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus.
Saudara-saudara, siapa saja yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, dan sungguh yang baru sudah datang. Semuanya ini datang dari Allah yang telah mendamaikan kita dengan dirinya, dengan perantaraan Kristus, dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya lewat Kristus, tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi, kami ini utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Baiklah, aku kembali kepada Bapakku dan berkata, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan Bapa. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Lalu bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seseorang mempunyai 2 anak laki-laki, kata yang bungsu kepada bapaknya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku. Lalu bapaknya bagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semua harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang warga di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun memberikan sesuatu kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa.
Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, bapaknya telah melihat dia. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapak itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi Bapa itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari pakaian yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu yang gemuk itu, sembelihlah, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Lalu mulailah mereka bersukaria. Tapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar suara musik dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu gemuk. Karena ia mendapatkan kembali anak itu dalam keadaan sehat." Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu bapaknya keluar dan membujuk dia. Tetapi ia menjawab bapaknya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani engkau, dan belum pernah aku melanggar perintahmu. Tetapi kepadaku belum pernah engkau memberikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anakmu yang telah memboroskan harta kekayaanmu bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka engkau menyembelih anak lembu gemuk itu untuk dia." Kata bapaknya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala milikku adalah milikmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah sabda Tuhan.